Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan pagi di pagi hari ini. Mari kita menerima firman Tuhan, mari kita dengarkan renungan ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita dan berbahagia karena kami punya Tuhan yang hebat, yang besar, yang ajaib, yang masih menganugerahkan kemurahan kesehatan dan kehidupan bagi kami di hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baik di sepanjang hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami Bapa, izinkan kami boleh mendengarkan, merenungkan firman-Mu di dalam renungan ini. Tuhan memberkati hati, pikiran, dan pendengaran kami. Engkau juga kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja bagi hati kami, memberikan pengertian atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Engkau yang bekerja, membimbing kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini Bapak Ibu Saudari yang terkasih, kita baca dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 19, 20 dan 21. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dan merenungkannya. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini dengan teks firman Tuhan yang ada yang baru saja kita baca adalah bukan dendam, melainkan mengampuni. Saudara-saudara, betapa bahagianya kita jika kita memiliki keluarga, kita memiliki orang tua, kita memiliki saudara-saudari, kita memiliki keluarga, family dalam keadaan yang baik, tidak ada masalah. Bahkan tidak ada perselisihan. Betapa bahagianya kita jika kita mendapatkan keluarga seperti itu. Tetapi ironisnya, hidup kita di dunia ini saat ini ada banyak saja masalah-masalah di tengah-tengah keluarga kita. Bahayanya, sangat disayangkan jika ada masalah yang ada sampai tidak cakapan, dendam, lalu memutuskan komunikasi, hubungan persaudaraan dan segala macam. Tidak hanya kita, ternyata Bapak Ibu Saudara mengalami polemik hidup di tengah-tengah keluarga, Tidak adanya saling cocok antara yang bersaudara, antara anak dengan orang tua, antara yang saudara dan saudara atau kerabat. Ternyata Yusuf di dalam Alkitab pun mengalami hal yang sama mungkin dengan kita. Yusuf memiliki saudara-saudari yang mungkin tidak sepaham dengan Yusuf. Kalau kita melihat kisah Yusuf Bapak Ibu Saudara, kisahnya sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu. Betapa malangnya hidup Yusuf di masa kecilnya, hidup di tengah-tengah keluarga yang dimana saudara-saudaranya semua membenci dia. Kita melihat perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian ini, betapa jahatnya memiliki saudara, yang perbuatan-perbuatan yang membuat Yusuf yang akhirnya tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini di pasal 50 ini merupakan sebuah kisah di mana ayah mereka bernama Yakub telah meninggal dunia. Saudara-saudara, perkataan di ayat 19, 20 dan 21 ini perkataan daripada Yusuf. Saudara-saudaranya menyadari betapa jahatnya mereka kepada Yusuf. Saudara-saudaranya juga meyakini dan sadar bahwa bisa jadi Yusuf membalaskan dendam. Kalau kita jadi Yusuf,
dan yang dipakai Yusuf adalah akal manusia, ia bisa melakukan apa saja untuk membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Tetapi bukan dendam yang Yusuf kedepankan, tetapi pengampunan. Saudara-saudara, ketika papa mereka tidak ada, timbullah ketakutan kepada saudara-saudaranya. Takut karena bisa jadi Yusuf balas dendam. Tetapi Yusuf bukan membalaskan dendam, tetapi justru memberikan sebuah pengampunan. Pengampunan itu bisa kita lihat di ayat yang ke-19, 20 dan 21. Yusuf ingin melupakan segala niat buruk yang pernah diterima dari saudara-saudaranya. Yusuf memakai mata iman. Penderitaan yang ia alami selama hidupnya di tengah-tengah keluarganya merupakan sebuah perekaan yang baik dari Tuhan. Yusuf menjalani hidupnya di perantauan dan hingga menjadi pemimpin kedua di Mesir itu karena izin Tuhan, bukan karena niat jahat saudara-saudaranya. Saudara-saudara, mari belajar dari sikap Yusuf. Betul, kita setiap hari mendapatkan masalah hidup. Kita mendapatkan hal-hal negatif. Kita dibenci, hal yang baik yang kita lakukan, tetapi selalu negatif yang kita terima. Saudara-saudara, kalau ingin berhasil di dalam segala pekerjaan, jangan utamakan balas dendam, tetapi utamakan pengampunan. Belajarlah, mari kita belajar seperti Yusuf. Keberhasilannya bukan karena dendam yang ia simpan di dalam hatinya selama ini, tetapi karena kasih karunia Tuhan bekerja bagi dia. Ia menjadikan sebuah polemik hidup yang ia lewati merupakan sebuah anugerah terbesar bagi dia. Maka penderitaan apapun yang ia lakukan, yang ia alami, tidak pernah menyesal, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan kita melihat tidak ada satu kata pun yang membuat Yusuf marah dan menyalahkan saudara-saudaranya, tidak. Kita melihat bagaimanakah ketulusan Bapak Ibu dan pengampunan tanpa syarat yang diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengampunan bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh setiap orang jika tidak dengan ketulusan. Oleh karena itu, harus mengampunilah. Karena pengampunan yang kita berikan akan melancarkan segala harapan-harapan kita ke depan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf dalam kehidupannya. Kita melihat kehidupan Yusuf sampai dipenjarakan, dari penjara yang mendapatkan anugerah Tuhan. Dari setiap masalah-masalah yang hadapi, ingat Alkitab mencatat Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala pekerjaan. Kenapa? Karena ia tetap mendahului kasih Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu, bukan dendam, tetapi pengampunan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini melalui kisah Yusuf menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang siap mengampuni. Kalau berbicara pernah disakiti, tidak usah berceritalah. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, yang terpahit. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, dan seperti yang difirmankan di dalam Injil Matius juga, apabila Bapamu mengampunimu, maka engkau juga harus mengampuni saudara-saudaramu terlebih dahulu, agar Bapamu mengampuni. Maka pengampunan merupakan ketika kita mengampuni, itu ada cara Tuhan untuk Tuhan mengampuni kita. Jadi jangan menunggu lama, jangan lama-lama, putuskan untuk tetap bisa mengampuni. Karena pengampunan adalah sebuah keputusan yang terbaik yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang di pagi hari ini. Satu tokoh yang boleh menjadi teladan kami sebagai anak-anak Tuhan. Seorang Yusuf yang pada akhirnya berhasil
menjadi pemimpin kedua di Mesir, dipakai Tuhan luar biasa di sana, itu karena kemurahan Tuhan. Terlepas dengan masalah hidup yang ia alami di masa mudanya, apa yang dialami, Yusuf memandang itu sebuah anugerah dari Tuhan. Kami juga mau berharap Tuhan agar apa yang kami alami dalam kehidupan kami, perkara-perkara besar, kecil, apapun, masalah-masalah yang kami alami, jadikan itu sebuah pembelajaran yang baik bagi kami Tuhan. Berikan bagi kami hati yang memandang pada rencana Tuhan. Berikan bagi kami mata yang bisa memandang bahwa semua yang kami lihat itu rencana Tuhan. Ajarlah kami Bapa menghargai semua rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, materikan firman-Mu yang kami boleh dengar, dan setiap pendengar boleh dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan. Mungkin penyampaian hamba-Mu begitu sederhana, tapi saya percaya Tuhan bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kesempurnaan bagi setiap kami pendengar, untuk kami boleh menyerap firman. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha kami, berkati segala harapan-harapan kami Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk channel yang ada, channel YouTube ini Tuhan pakai, terlebih hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi senantiasa dipimpin Tuhan. Kami berdoa untuk situasi pandemi yang ada Bapak, kami mohon belas kasihan Tuhan agar kami boleh terlindungi dari situasi yang menakutkan ini. Ajarlah kami agar kami boleh disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kiranya keluarga kami, daerah kami, rumah kami tetap dijaga oleh Tuhan. Dan kiranya kami rindu wabah ini Tuhan boleh segera berlalu di muka bumi ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk selalu berkenan kepada-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mendengarkan renungan bersama dengan saya. Kiranya bahasa yang sederhana yang saya sampaikan, renungan yang saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana ini boleh berkenan di hati Bapak Ibu, dan kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani satu hari ini. Tuhan melindungi kita. Yesus memberkati. Shalom.